Ketemu lagi dengan Om Joko di Layang Bendungan. Channel ini khusus bendungan dan keuangan. Pagi hari ini kita akan langsung dengan ahli di bidangnya, yaitu di bidang bendungan. Bapak Ibu sekalian, di bendungan banyak sekali nomenklatur di Indonesia. Ada Komisi Keamanan Bendungan, ada Balai Teknik Bendungan, ada Unit Pengelola Bendungan, dan ada KNIBB. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan bendungan di Indonesia. Tapi langsung aja, Pak Firman bisa memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Om Joko telah mengundang saya untuk ngobrol-ngobrol secara santai saja mengenai Sersan, serius tapi santai. Betul. Ya, saya sebagai anggota dari Komite Nasional Indonesia Bendungan Besar atau KNIBB sekaligus juga anggota Komisi Keamanan Bendungan yang melaporkan segala sesuatu tentang bendungan ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ya, kira-kira begitu, Pak. Bapak Ibu sekalian, dan Pak Firman ini setiap sidang mesti ya hampir 90% sebagai pemimpin sidang. Nah, di dalam perjalanan kira-kira gimana Pak dengan sidang-sidang Komisi Keamanan Bendungan ini? Ya, saya mungkin mesti menyampaikan bahwa semenjak 8 tahun terakhir ini memang aktivitas Komisi Keamanan Bendungan sangat meningkat. Tentunya bisa dimaklumi karena paling tidak dua hal. Yang pertama, pemerintah ini sangat mendorong dibangunnya bendungan untuk kepentingan konservasi, untuk kepentingan menampung air di waduk bagi kepentingan irigasi, air baku, maupun juga untuk pembangkit listrik. Dan yang terbaru adalah membuat bendungan untuk menghindari kerusakan di hilir apabila terjadi banjir. Belum lagi saya menyampaikan bendungan yang sekarang makin marak dibangun oleh pengembang pertambangan, yaitu bendungan limbah tambang. Satu lagi yang lebih baru adalah penggunaan waduk di bendungan untuk pembangkit listrik tenaga surya terapung di atas waduk, yang plus minusnya juga perlu dikaji secara mendalam untuk keamanan bendungan. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak Firman. Kalau kaitannya PLTS mungkin di lain channel ya. Ini saya ingin ngobrol sekilas terkait dengan organisasi. Tadi kaitannya dengan Komisi Keamanan Bendungan. Tapi di Indonesia itu kan ada sekelompok sekelompok ahli-ahli yang mana ada sekumpulan namanya KNIBB. Dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman, Pak Firman itu pernah sebagai ketua ya KNIBB. Boleh Pak Firman singkat, tapi apa sih Komite Nasional Indonesia tentang Bendungan Besar? Oke, gini Om Joko, Bapak Ibu sekalian, Komite Nasional Indonesia Bendungan Besar itu resminya adalah asosiasi profesi yang terdiri dari para pemerhati, para praktisi di bendungan yang bisa latar belakangnya dari konsultan perencana, bisa latar belakangnya dari kontraktor pelaksana, bisa dari pengawas, bisa dari pemilik bendungan, operator bendungan. Pendek kata, mereka yang latar belakangnya memang menangani bendungan dari awal sampai akhir. Nah, Komite Nasional Indonesia Bendungan Besar adalah salah satu dari lebih dari 100 National Committee atau komite nasional yang di bawah organisasi dunia yang namanya ICO, International Commission on Large Dam, yang berpusat di Prancis. Di Prancis ya? Betul. Di pusatnya di Prancis, pasti teman-teman tahu, di sana daerah wisata fashion show ya? Betul sekali. Nah, kalau kegiatan dalam setahun atau 2 tahun KNIBB yang dilakukan apa Pak Firman? Ya, kita setiap tahun selalu melakukan apa yang kita sebut sebagai seminar nasional. Seminar nasional itu adalah kesempatan di mana para ahli bendungan yang sekarang terdaftar lebih dari 2.200 orang
itu menyampaikan hasil karya mereka. Okay. Ada yang sudah pernah mendesain bendungan, ada yang sudah pernah melaksanakan bendungan, ada yang pernah mengoperasikan bendungan. Dibuatlah makalah oleh mereka dan kita minta mereka presentasi sehingga yang lain bisa merasakan manfaatnya untuk pekerjaan mereka, karena mungkin di tempat mereka belum pernah ada hal tertentu yang sangat menarik untuk dikembangkan. Wah, ini menarik sekali nih. Misalnya gini, Pak Firman, ada konsultan, kontraktor atau individu terlibat atau menjadi anggota Komite Nasional untuk Bendungan Indonesia, bendungan besar di Indonesia. Keuntungannya apa kira-kira, Pak Firman, kalau boleh tahu? Oke, yang jelas keuntungan yang pertama adalah adanya pertukaran pengetahuan. Saya sendiri juga tidak pernah mengetahui apa yang terjadi, misalnya dahulu kala sudah ada yang membangun untuk limbah tambang. Nah, sekarang ini sudah banyak, seperti saya bilang tadi, perusahaan tambang yang harus membentuk bendungan limbah tambang karena pemerintah melakukan hilirisasi daripada proses tambang yang tidak boleh mengirim lagi biji besinya mentah. Nah, kalau seandainya harus diproses di sini, maka perlulah bendungan limbah tambang. Itu salah satu contoh. Nah, kita demikian pula untuk bendungan air. Banyak teknologi baru yang belum pernah dikembangkan di Indonesia yang kita dapatkan dari rekan-rekan kita di luar negeri, di ICOT. Misalnya contohnya, ada bendungan yang baru pertama dibangun di Indonesia, Pak Joko. Bendungan yang namanya aspal konkrit, di Bali, bendungan Tamblang. Itu yang pertama kali. Kok bisa ya orang bangun bendungan pakai aspal? Selama ini aspal itu dipakai untuk jalan tol. Kira-kira itulah contohnya bagaimana pengetahuan baru itu, aplikasi di Indonesia bisa kita pelajari sama-sama. Dan yang pasti juga kaitannya dengan link ya. Betul. The power of link, the power of link. Sehingga kita, ya termasuk saya ini, kenal Pak Firman sejak masuk di ASN. Oh, ini kayaknya ahli bendungan, jadi kita harus banyak belajar dengan beliaunya. Pak Firman, ini kita kan banyak sekali bendungan-bendungan yang sedang dibangun dan adanya KIBB ini. Kira-kira kontribusi terhadap pemerintah kayak apa, Pak? Nah, kalau tentang kontribusi, tentunya kita selalu memberikan rekomendasi kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Menteri PUPR, untuk memperhatikan bagaimana bendungan itu direncanakan dengan baik, dengan aman, bagaimana dibangun dengan aman, dioperasikan dengan aman. Itu yang menjadi catatan sehingga tidak ada kekhawatiran bahwa bendungan itu berpotensi memberikan bahaya kepada lingkungan di sekitarnya. Itulah yang kita ingin memberikan masukan, dan para anggota KIDBB ini sangat memperhatikan aspek keamanan bendungan tersebut. Oke, terima kasih Pak Firman. Saya kira ngobrol serius tapi singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Terima kasih Pak Firman. Dream come true, be happy. Oke.